Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi tugas Medstat yang beranggotakan Silvi Melina Febiola, Elisa Patricia, Dustin Said Muhammad, Kanzara Kasaki, Ardelia Atikah, dan Mia Carolina Pakpahan. Selanjutnya akan dibacakan soal nomor 1 oleh Dustin Said Muhammad. Silakan Dustin. Sebagai tim R&D, Anda diminta untuk membuat kombinasi flavor pada minuman dengan rasa apel. Itu sebagai A, jeruk, sebagai B, strawberry, C, dan anggur D. Hasil kombinasi dari keempat rasa tersebut selanjutnya diuji hidronik atau uji keanekaan dengan 10 panelis. Uji kesukaan meliputi uji rasa, aroma, kekentalan, warna, aftertaste, kecerahan, dan kepahitan dengan total nilai maksimal 70 poin. Berikut hasil uji hidronik uji kesukaan yang telah dilakukan. Ya, ini tabelnya itu uji kesukaannya dengan kombinasi AB, AC, BC, BD, dan dengan data panelisnya. Lalu, asumsi bahwa hasil uji hedonik penulis berdistribusi normal, saling bebas dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikasinya itu 5%. Terus disuruh ujilah apakah kombinasi rasa memberikan hasil uji hedonik atau kesukaan yang berbeda oleh panelis. Nah, kita lanjut ke solusinya. Solusi pertama itu, boleh turun ke bawah. Nah, solusi pertama itu kita membuat hipotesis dengan HO, dengan rho 1, salah, bukan rho, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan tempat atau tidak ada pengaruh kombinasi rasa terhadap uji hedonik atau kesukaan. Lalu buat hipotesis H1 paling sedikit, yaitu 2 di antara rata-rata tersebut tidak sama. Atau pertama itu kita membuat hipotesis dengan HO dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan tempat atau tidak ada pengaruh kombinasi rasa terhadap uji hedonik atau kesukaan. Lalu buat hipotesis H1 paling sedikit, yaitu 2 di antara rata-rata tersebut tidak sama. Atau ada pengaruh kombinasi rasa terhadap hasil uji hedonik atau kesukaan. Nah, akan digunakan ANOVA untuk menguji hipotesis tersebut dengan taraf signifikasi 95% atau alfa 0,05. Setelah itu kita buat perhitungan manual dengan mendata tabel. Nah, dari data asli kita jumlahkan dulu, yaitu yang kombinasi AB kita jumlahkan, lalu data AC kita jumlahkan, lalu data BC kita jumlahkan, lalu data BD kita jumlahkan. Nah, setelah dari jumlah tersebut kita jumlahkan lagi dengan total 2316. Nah, setelah itu kita masuk ke data kuadrat. Data AB setiap sampel atau hasil kita kuadratkan dari misalnya dari data aslinya 58 kita kuadratkan jadi 3364. Nah, masing-masing kombinasi kuadrat kita dijumlahin dari AB, AC, BC, BD kita jumlahin, baru kita dari semua kombinasi kita jumlahin lagi jadi 13.000, jadi dari 134.952. Nah, baru kita masukin rumus besaran ANOVA-nya dari ANOVA A yaitu 1/n dengan rumus dari jumlah data asli dibagi jumlah kombinasi komposisinya apa tadi? Nah, itu 40. Dan dari jumlah data aslinya 2316 dikuadratin per 40. Hasilnya 334.096,4. Hitungan B yaitu dari data kuadrat yaitu 134.952. Nah, baru kita masuk ke perhitungan C. Dari perhitungan C itu kita perhitungan dari jumlah per kombinasi dari yang kayak tadi, kombinasi AB itu jumlahnya kan 576 dikuadratin. Nah, jumlah AB itu kan ada 10 diperin 10. Nah, lalu ada jumlah AC yaitu 615 dikuadratin terus dibagi jumlah kombinasinya itu 10. Terus berikut seterusnya sampai BD. Terus kita jumlahin lagi hasil 134.245,4. Rumus JKT dan JKP dan JKG. Nah, untuk rumus JKT itu dari pengurangan perhitungan B minus A. Ya tadi kan jumlahnya dari B 134.952 dikurang 134.000, pokoknya itulah 138.096,4 kurangin itu jadi 855,6. Nah, terus untuk rumus JKP itu dari pengurangan C dikurang A dari 1,42855,4 dikurangi 134.096,4 hasilnya 189. Nah, terus kita masuk ke rumus JKG. Nah, rumus JKG itu dari pengurangan JKT pengurangan JKT sama JKP atau B dikurang C yaitu 134.952 dikurang 134.285,4 hasilnya 666,6. Terus kita buat tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA itu dari sumber panas, terus jumlah kuadrat, JK, derajat kebebasan, rataan kuadrat, sama F hitung dan F tabel. Nah, terus sumber panas ini ada antara angkatan atau perlakuan. Nah, terus bawahnya lagi ada dalam angkatan Tegalat. Terus terakhir bawahnya total. Nah, untuk jumlah kuadrat didapetin itu 189. Yang tadi itu JKP, terus yang dalam angkatan
Untuk dalam angkatan jumlah kuadratnya 66,6 tadi yang JKG, terus totalnya kita totalin jadi 855,6. Untuk derajat kebebasan itu 4 kurang 1 sama dengan 3. Terus yang dalam angkatan galaknya derajat kebebasan 40,4 sama dengan 36. Nah, untuk totalnya jadi 40 kurang 1 sama dengan 39. Nah, terus ada rataan kuadrat. Nah, itu dari antar angkatan untuk pelakuannya 63. Nah, terus rataan kuadrat dalam angkatan gulat atau dalam angkatan atau gulat itu 18,5167. Nah, terus untuk F hitung antar angkatan tidak ada, cuma ada dalam angkatan atau gulat yaitu 3,4023. Nah, untuk tabel juga tidak ada di antar angkatan atau pelakuan, adanya di dalam angkatan atau gulat yaitu 2,87. Jadi untuk kesimpulannya nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel yaitu F 0,05 dalam kurungnya 3,36. Terus bahwa untuk tingkat signifikasinya 95% itu alfa 0,05 terdapat pengaruh signifikasi kombinasi rasa terhadap hasil uji hedonik atau kesukaan. Yang ketiga itu untuk alfa sama dengan 0,1 diperoleh F 0,1 3,36 sama dengan 2,24 sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kombinasi rasa terhadap uji hedonik. Nah, selesai untuk nomor 1, mungkin dilanjutkan ke nomor 2 oleh Kanja. Selanjutnya, nomor 2 akan dijelaskan oleh saya, Kanzara Kasaki. Soalnya, ketika Anda mengikuti KKN di Perawaran, Anda diminta oleh perangkat desa untuk membantu BUMPD desa dalam membuat tepung umbi singkong. Anda diminta untuk membuat tepung umbi dari 4 karakter singkong yang ditanam pada desa tersebut. Setelah dilakukan trial dan error, didapatkan data kandungan dari keempat singkong tersebut, yaitu Gaga, Ulu Jami, Pratim, dan Manggu. Asumsi bahan hasil kandungan pati berdistribusi normal, saling bebas dan memiliki variasi yang sama. Tingkat signifikasi 1%. Ujilah apakah penggunaan varietas singkong memberikan kandungan pati yang berbeda. Data hasil sama data kuadrat dalam tabel itu yang sama-sama menghasilkan dari gajah itu 749, Ulu Jami itu 815, dan selanjutnya Patim itu ada 765, Manggo itu 716. Dan data kuadratnya yang pertama ada 56.279, yang kedua itu ada 66.539, dan yang ketiga ada 58.585, dan yang keempat itu ada 51.360. Boleh diturunin lagi? Kita lanjut ke pembahasannya. Penentuan besaran awal. A. Besaran awal dalam kurung JK jumlah kuadrat dari total antara A dan dalam D. 1. A 1/4 sama dengan 3 sama dengan K per ini sama HI sama dengan 3049/40 kuadrat yang menghasilkan 231.800,625, dan yang B menghasilkan 1.232,673, dan yang ketiga menghasilkan JKD-nya itu menghasilkan min 22,981,397. JKP-nya CA dikurang C dikurang A sama dengan 2331,07 dikurang 231.800,6 menghasilkan minus 20856,53. Nilai derajat kebebasan sama rataan kuadrat. Itu nilai derajat kebebasannya menghasilkan 39 kurang 3 itu hasil 36. Dan nilai variasi dalam ABD-nya itu min 2299,8,397 per 36 menghasilkan min 638,84436. Dan antar arahnya itu 232,31,07 per 3 hasilnya 7743,69. F tabel. FA buka kurung DKD, DKD sama dengan DKD 39 kurang 3 menghasilkan 36. FT sama dengan 0,01 sama buka kurung satu lagi 3,36 yang menghasilkan 4,38. Dan P-hitungnya itu P-hitungnya 7743,69 per 628,84476 per 12,12,13,9. Nilai F tabel didapat dari tabel dengan F sama dengan 0,01 sama 3,36. Di dalam tabel ada sumber variasi JK, FK, FAR, F hitung sama F tabel. Antar kelompoknya di JK itu ada min 20856,83, di FK-nya itu ada 4,-1 hasilnya 3, di FAR itu ada min 5937,639, di F hitungnya menghasilkan min 12,12139, dan F tabelnya menghasilkan 4,38.
dan totalnya itu menghasilkan 40 kurang 1 sama dengan 39. Kesimpulannya, nilai F hitung lebih kecil dibanding F tabel atau F 0,01 3,36, maka ditolak atau diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada antara penyusun singkong terhadap kandungan pati yang berbeda. Selanjutnya itu nomor 3, yaitu soalnya ketika Anda mengikuti magang kampus PTK, Anda diminta oleh pembimbing lapang untuk melihat produksi roti berdasarkan jenis protein dan jumlah air yang digunakan. Hasil pengamatan yang dapat dihasilkan dari satu batch adonan dengan jumlah takaran yang sama, asumsi bahwa jumlah adonan yang dihasilkan berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikan 10%, dan pertanyaannya yaitu, ujilah apakah jenis tepung dan jumlah air memberikan pengaruh terhadap jumlah adonan yang dihasilkan. Diketahui dari tabel yaitu jenis tepungnya, tepung 1 dan tepung 2. Dan jumlah air pada adonan yaitu ada 3 jenis, yaitu 30%, 40%, dan 50%. Jumlah kolom yang dihasilkan dari tabel tersebut yaitu pada 30% adalah 50, pada 40% adalah 48, dan pada 50% adalah 49. Hipotesisnya yaitu yang pertama, hipotesis 0 kolom, rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis air, dan H0 baris yaitu rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis tepung, dengan tingkat signifikan yaitu 10% atau 0,10. Perhitungan pertama yaitu jumlah kuadrat antar koloni atau JKK. Cara mencarinya dengan sigma TK kuadrat per TK dikurang T kuadrat per N. Dan hasilnya yaitu 50 kuadrat per 2 ditambah 48 per 2 ditambah 49 per 2 itu didapat dari hasil tabel jumlah kolom. Dan dikurang 147 kuadrat per 2. Hasil yang didapat yaitu 3602,5 dikurang 3601,5 sama dengan 1. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar garis, yaitu JKB. Cara mencarinya dengan sigma TB kuadrat per NB dikurang T kuadrat per N. 69 kuadrat per 3 ditambah 78 kuadrat per 3 dan dikurang 141 kuadrat per 6. Dapatkan hasil yaitu 3615 dikurang 3601,5 yaitu 13,5. Selanjutnya pada jumlah kuadrat keseluruhan atau JKT. Dicari dengan rumus sigma tingkat signifikan beta pangkat 3 dikurang T kuadrat per N. Dan didapatkan hasil yaitu 3619 dikurang 3601,5, 17,5. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat kesalahan atau gagal error atau JKE. Cara mencarinya yaitu dengan rumus JKT dikurang JKK ditambah JKB. 17,5 dikurang 1 ditambah 13,5. Hasilnya 17,5 dikurang 14,5 dan ditemukan 3. Selanjutnya dilanjutkan oleh Elisa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Delia. Jadi setelah perhitungan kuadrat rata-rata itu kita ngitung F hitung kolom. Jadi di sini tuh nilainya itu didapat dari KRK dan KRC yang udah kita dapat pada perhitungan kuadrat rata-rata. Nilai yang didapat itu 0,5 dan pada KRC itu 1,5. Sehingga 0,5 dibagi 1,5 hasilnya 0,3. Lalu pada perhitungan F hitung baris, kita mengambil dari nilai KRB dibagi KRC, di mana nilai KRB itu 13,5 dan nilai KRC itu 1,5, sehingga hasil pembagian yang ditemukan yaitu 9. Lalu kita menghitung F tabel kolom. Nah, F tabel kolom ini pada DCB itu nilainya 4, sedangkan pada DBC itu nilainya 2. Lalu pada tingkat signifikan itu nilainya itu 10%. Jadi 10 dibagi 100 itu didapat 0,10. Sehingga perhitungannya itu yang setelah dibagi itu 8,53. Jadi keputusan statistik dari soal berikut itu, yang A itu menyatakan kolom, di mana kolom itu adalah jumlah air pada adonan. Karena F hitung 0,3 itu lebih kecil daripada F tabel 9. Maka H0-nya itu benar. Lalu yang B itu baris, di mana baris itu adalah jenis tepung. Jadi karena F hitungnya itu 9 lebih besar daripada tabel 8,53, maka H0-nya salah. Sehingga didapatkan kesimpulan dari hasil analisis variasi, dapat ditarik kesimpulan yaitu rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah air pada adonan, dan rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh tepung yang digunakan pada adonan. Selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh Sylvie dan Mia. Sebagai seorang pengusaha kedai kopi, Anda ingin membuat resep kopi susu perpaduan jenis dan jenis susu yang digunakan. Anda menggunakan beberapa panelis kopi terlatih untuk memberikan penilaian rasa kopi dari 1 sampai 100 dengan skor seperti di bawah ini. Bisa kita lihat ada jenis kopi Arabica Gayo, Robusta Liwa, dan jumlah kolom yang dihasilkan itu pada pasteurisasi 165, pada steril 151, ketal manisnya 135, terus total jadi 451. Asumsinya itu bahwa hasil uji hedonik oleh panelis berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikannya itu 2,5%, dan ujilah apakah jenis kopi dan jenis susu memberikan hasil uji yang hedonik, atau uji kesukaan yang berbeda oleh panelis terlatih. Solusinya itu yang pertama, kita melakukan penentuan hipotesis. Hipotesis nolnya itu rata-rata hasil uji hedonik atau uji kesukaan dari penggunaan 3 jenis susu adalah sama. Terus hipotesis nol baris, rata-rata penggunaan 2 jenis kopi adalah sama. Lalu penentuan tingkat signifikansi yang dipilih adalah 2,5%. Lalu dilakukan penentuan jumlah kuadrat antar kolom. Untuk JKK-nya
jumlah dari K-nya itu kita hitung dari TK kuadratnya itu per jumlah kolom dikurang T kuadrat per jumlah ini ya 451 nih, jadi jumlah baris dan jumlah kolom. Terus dari JKK, hasil perhitungan JKK dihasilkan 225,333. Lalu penentuan jumlah kuadrat antar baris itu juga sama perhitungannya, cuman bedanya itu TB kuadratnya per jumlah baris. Lalu dihasilkan hasil 37,5. Perhitungan jumlah kuadrat keseluruhannya itu JKT. Itu jumlah dari B-nya itu dikali BK kuadrat min T kuadrat per jumlah baris dan kolom yang tadi. Nah, itu dihasilkan hasil 362,83. Terus perhitungan jumlah kuadrat kesalahannya itu atau errornya itu JKC-nya itu dihasilkan 99,997. Lalu ada perhitungan derajat bebas. Itu kalau DBK itu K-1 sama dengan 3, -1 sama dengan 2. Kalau DBB-nya B-1 sama dengan 1 nih hasilnya. Lalu ada DBC-nya itu B-1 kali K-1, maka dihasilkan 2. Terus untuk derajat bebas keseluruhannya ada DBT. Itu N-1 sama dengan 5. Lalu dilanjutkan oleh Mia. Selanjutnya untuk perhitungan kuadrat rata-rata kolom atau RKK itu sama dengan JKK dibagi DBK. JKK-nya 225,333 dibagi 2. Hasilnya 112,665. Yang kedua kuadrat rata baris RKB. RKB-nya itu JKK dibagi DBB. 37,5 dibagi 1, hasilnya 37,5. Kemudian kuadrat rata galat RKG sama dengan K dibagi DBB. 99,997 bagi 2, hasilnya 49,998. Kemudian ada perhitungan rasio F atau F hitung. F hitung kolom sama dikurang HK. FHK sama dengan RKK dibagi RKE sama dengan 112,665 dibagi 49,998 sama dengan 2,253. Kemudian F hitung baris itu didapat 0,75. Penentuan rasio F kritik atau F tabel. F tabel untuk kolom F dikurang TK pada DBK sama dengan 2 dan DBE sama dengan 2 pada tingkat signifikansi 0,025 adalah 39,00. Kemudian ada F tabel untuk baris. Itu totalnya dapat 38,563. Putusan statistik pada kolom, dalam hal ini jenis susu F hitung itu yang didapat 2,253, lebih kecil daripada F tabel, 39,00, maka HO atau hipotesis 0 diterima. Kemudian pada baris, dalam hal ini jenis kopi karena F hitungnya itu didapat 0,75, lebih kecil daripada F tabel, 38,563, maka hipotesis 0 atau HO-nya diterima. Jadi kesimpulan yang didapat, yang pertama, dari hasil analisis variansi atau ANOVA, di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengaruh penggunaan jenis susu, pasteurisasi, steril, kental manis tidak terdapat perbedaan nyata. Yang kedua, dari hasil analisis variansi atau ANOVA, di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengaruh penggunaan jenis kopi, Arabica Gayo, Robusta, tidak terdapat perbedaan nyata. Baik, sekian dari kelompok 5, tugas metode statistik, dalam menjelaskan soal dari Bapak Ilham. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Waalaikumsalam.